Oke, apakah di atas mustika lipan putih ada mustika lainnya? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, saya senang sekali bisa menyapa panjenengan lewat YouTube saya. Nah, hari ini saya katakan ya termasuk spesial ini. Karena apa? Karena kita akan bahas secara detail, secara lengkap mengenai dunia atau seputar mustika lipan. Nah, teman-teman mungkin yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan bahkan ada di Singapura mungkin sudah paham mengenai mustika lipan. Ada sedikit juga menyebut namanya geliga lipan. Mustika lipan itu berasal dari hewan lipan atau kaki seribu, kepalanya muncul ini begitu. Saya akan jelaskan lengkap di sini. Jadi panjenengan kalian pasti akan paham secara detail. Asal tonton sampai selesai, dan juga nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara merawat mustika lipan yang benar. Oke, sebelum saya lanjutkan, tidak ada salahnya langsung aja di subscribe, di share video ini, kemudian juga komen itu diisi, ojo dianggurno, diisi ya, tanya di situ mengenai mustika atau apa begitu. Kalau mau membutuhkan mustika lipan atau koleksi saya yang lainnya, langsung hubungi nomor yang ada di profil ya. Profil saya itu di channel itu ada, di deskripsi juga ada juga di kolom komentar. Oke, tidak perlu lama-lama ya, karena ini akan detail sekali, maka dengarkan pelan-pelan. Oke, banyak juga yang mengenal mustika lipan dengan sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya ya mustika lipan, mustika kelabang, atau bahkan geliga lipan. Sebenarnya itu hanya penyebutan yang berbeda saja, tapi maknanya itu sama, yaitu bendanya mustika lipan. Oke, kenapa Ki kok disebut dengan mustika Ki? Kok nggak batu lipan? Atau bagaimana begitu penjelasannya? Jadi gini teman-teman, kalau saya menyebutkan mustika, tentu saja dalam keilmuan yang sudah saya geluti puluhan tahun yang mengenai batu mustika, yaitu batu yang didapatkan melalui proses spiritual. Jadi mustika adalah batu yang Anda dapatkan menggunakan teknik spiritual. Bisa dengan penarikan, bisa juga dengan mimpi, kemudian dalam mimpi itu disahkan atau mengiyakan, maka ketika kalian bangun akan dapat batu tersebut. Nah itu juga sama, itu melalui spiritual. Ketiga, melalui wangsit atau semacam ada bisikan, Anda diarahkan ke suatu tempat, kemudian menemukan benda yang dituju, yaitu batu mustika. Itu disebut dengan batu mustika. Lantas, batu mustika lipan apakah benar didapatkan melalui hewan lipan? Jawabannya tidak. Tidak secara langsung seperti itu. Karena ketika kalian lihat hewan kelabang, kaki seribu atau lipan ya, kemudian ketika hewan itu kepalanya kok ada batunya, apakah itu termasuk batu mustika? Saya jawabnya tidak, kecuali melalui proses spiritual yang tadi. Ini sama halnya ketika kalian melihat mustika kelapa. Mustika kelapa itu juga sama. Buah kelapa ketika dipecah, di dalamnya ada bonggol kecil ya, semacam tunas yang sudah mengerat jadi batu. Nah itu orang sering menyebutnya dengan mustika kelapa. Nah itu bukan ya, itu bisa dijelaskan karena itu semacam batu atau manusia sendirilah. Kalau saya pribadi manusia atau kalian nih, di dalam tubuh kalian menemukan sebuah batu ginjal misalkan, apakah itu disebut dengan batu mustika manusia, batu mustika ginjal, ya kan? Banyak juga yang nulis di kolom komentar juga mengenai batu ginjal berarti gitu kan. Jadi tidak seperti itu. Mustika hanya didapat melalui proses spiritual. Jadi kalau kalian nemu, dikasih, ya harus ada syarat-syarat lainnya. Contoh, saya memberikan mustika lipan kepada panjenengan melalui proses yang ketat. Pertama, harus cocok secara energi, dicocokkan dulu. Kalau sudah cocok, maka bisa kalian miliki. Entah di situ saya ingin mengganti, ya, saya ingin Anda mengganti dengan mahar, atau dengan laku tirakat, atau dengan apapun. Pokoknya adalah ada mahar yang Anda keluarkan, ya, syarat-syarat tertentu. Nah, setelah itu baru ada yang namanya aktivasi mustika. Nah, lipan ketika sudah diaktifasi, berarti itu sah menjadi milik Anda. Ketika digunakan orang lain, ditemukan, dicuri, tidak akan ada efeknya untuk mereka. Ya, seperti itu.
Kemudian juga ada yang namanya tata cara perawatan, tata cara menggunakannya. Ya seperti yang ada di depan kalian ya, yang ada di depan saya juga. Nanti saya akan ajari kalian cara merawat mustika lipan. Tapi kan saya jelaskan rinci dulu mengenai mustika lipannya semacam apa. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai mustika lipan itu seperti apa. Kemudian ada mitos-mitos yang berkembang di mustika lipan ya. Mustika lipan itu banyak yang mengenal, wah mustika lipan itu bisa digunakan untuk ini, tembus pandang, tembus dadu. Nah, kalau saya mengatakan mustika lipan adalah sarana spiritual yang memiliki kandungan energi spiritual yang kuat, sehingga ketika digunakan memang meningkatkan kemampuan spiritual kita, termasuk intuisi, keberuntungan, dan juga mata batin. Tapi kalau digunakan untuk berjudi, digunakan untuk melihat tembus pandang, dadu, atau apapun, wis salah. Percaya sama saya, tidak akan bisa. Kalau sudah bisa, wow saya sudah kaya raya di situ kan. Tidak akan ada seperti itu. Memang digunakan untuk keberuntungan, tapi keberuntungan yang lain, bukan untuk melihat angka-angka seperti itu, dadu, togel, dan lain sebagainya. Sudah pernah dicoba kok ya, jadi sudah, jangan diterusin. Sudah banyak yang nyoba, saya juga sudah mengamatinya bertahun-tahun, nggak akan bisa. Tapi kalau mau digunakan untuk media, meningkatkan keberuntungan agar bisnis kalian maju, usaha kalian bisa dikenal banyak orang, bisa itu mustika lipan. Oke, jadi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, mustika lipan itu ada apa saja sih jenisnya? Jadi mustika lipan itu saya pribadi mengamati, karena mustika lipan itu kecil, jadi pamor yang ada di dalamnya rata-rata tidak nampak. Yang berbeda hanyalah warna. Nah, warna apakah hanya berbeda warna? Tidak, ternyata. Mustika itu ada apa sebutannya? Level dan level naik terus. Contoh mustika lipan merah yang ada di depan saya nanti yang saya tunjukkan kepada kalian. Itu energinya biasa, sudah besar ya, lumayan lah digunakan. Lipan merah level di atasnya ada lagi enggak? Ada. Biasanya warnanya hijau dan kuning. Saya sudah mengelompokkan itu. Karena lebih langka, lebih kuat energinya, 5 kali lipat daripada yang merah. Nah, kemudian di atasnya lagi apakah ada? Ada ternyata mustika lipan warna hitam, warna ireng loh. Itu yang biasanya dicari banyak orang ketika menghubungi saya, Ki, saya mau mustika lipan hitam. Nah, itu saya cocokkan. Nah, sementara ini mustika lipan hitam masih ada satu kayaknya. Itu dulu ada banyak itu. Habis. Karena apa? Sudah cocok dengan orang, digunakan orang lain. Kemudian, apakah sudah mentoki di level lipan warnanya hitam? Tidak, ternyata. Masih ada mustika lipan warna putih. Selama 10 tahun terakhir saya hanya dapat 1 mustika lipan putih. Kemarin mau dimahar oleh orang lain dan ternyata gagal karena ada banyak hal yang menjadi masalah, termasuk tiba-tiba keuangannya berubah. Ada juga yang bukan maharnya yang menjadi masalah, tapi dia tidak cocok dengan energinya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, apakah di atas mustika lipan putih ada mustika lainnya? Kalau saya merasakan kemungkinan ada, tapi saya belum bisa mendapatkannya, saya masih mencarinya, ya doakan saja begitu. Oke, itulah banyak sekali hal yang saya share kepada kalian mengenai mustika lipan. Nah, terakhir ingin saya share kepada kalian adalah bagaimana cara merawat batu mustika lipan. Oke, jadi sebelum itu tolong pastikan teman-teman, ketika kalian mau punya mustika lipannya harus benar-benar mustika, jangan batu biasa. Karena kalau batu biasa kalian rawat ya isinya yo percuma, karena cuma kalian kasih minyak udah gitu aja, energinya nggak akan besar, nggak akan ada dampak yang dirasakan secara spiritual. Jadi harus batu mustika. Oke, jadi monggo silakan didekatkan di sini Mas, nanti kita akan share bareng-bareng bagaimana cara merawat mustika lipan yang benar. Oke, jadi kalau teman-teman melihat di bawah sini ya, di depan saya, oh, ini berantakan tidak apa-apa. Ini adalah meja yang biasanya saya pakai untuk review, saya pakai untuk ngetes energi mustika. Nah, ini pasir-pasir ini adalah kemarin saya nyoba untuk mecahin
mustika. Jadi mustika itu saya pecahkan begitu. Jadi mustika lipan yang saya sediakan ini sudah ada di sini, yaitu mustika lipan warna merah. Monggo bisa dilihat ya Mas. Kelihatan ya Mas? Ini mustika lipannya sudah saya buatkan. Ini pesanannya orang. Ini sudah termahar, jadi ini pesanannya orang. Mustika lipan warna merah begitu. Ya, kalau disebut ini yang paling biasa di mustika lipan. Jadi ini akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk merawatnya. Yang perlu kalian siapkan ya beberapa hal ya Mas, tolong digarisbawahi. Jadi mustika itu siapkan dulu, kemudian siapkan tisu atau kain. Ya, ini sudah saya siapkan kain. Untuk apa? Untuk ngelap nantinya. Kemudian siapkan juga, kalau kalian suka wewangian, langsung bakar dupa. Ini saya sediakan dupa seperti ini. Ya, tapi di sebelah saya di sana nggak kelihatan, sudah saya bakar. Ini contoh aja ya. Siapkan dupa, boleh dibakar. Kemudian minyak misik, jangan lupa. Nah, kebetulan saya kan ada produk minyak misik ya. Ini minyak misik sudah saya daftarkan BPOM. Ya, jadi energinya terjamin, kualitasnya terjamin, dan jangan lupa bisa ataupun sangat mudah digunakan, diterapkan untuk perawatan mustika. Energinya sudah besar ini. Oke, tinggal siapkan saja apa sebutannya, ubur rampe ini ya. Semuanya disiapkan dulu. Oke, pertama adalah yang kalian lakukan ya tentu saja cari hari yang pas perawatan. Kalau malam Jumat itu paling bagus, atau hari lahir. Jadi ada dua hari yang bisa kalian pakai untuk perawatan. Kapan? Bisa pagi atau sore atau malam Ki? Ya malam tidak apa-apa. Yang penting adalah ketika kalian perawatan ya kondisi tenang, nyaman gitu, nggak ada yang ganggu. Pertama, kalau kalian mau langsung dicuci saja ya, menggunakan air mawar boleh ya. Kalau enggak ya langsung dilap aja begitu. Ini adalah proses untuk menghilangkan debu-debu ya, ketika kalian pakai, ketika kalian kenakan begitu, dibersihkan aja dulu. Oke, setelah itu tinggal ambil saja, karena perawatan yang saya lakukan adalah perawatan spiritual ya. Ini bukan sesuatu yang dikatakan oh memberi makan. Ini kan tinggal keluarkan aja airnya ya, kan udah banyak banget ini. Nah, tinggal dilap-lap aja, ini aromanya sudah dirasakan, aromanya sudah bagus, dan juga tinggal dibersihkan nantinya. Oke, jadi untuk selanjutnya kalian bisa lakukan adalah dilap saja ya, dilap saja untuk yang basah tadi. Apakah ada doanya Ki Bagus? Doanya cukup diniatkan di batin saja. Jadi batin kalian adalah membatin, apa yang kalian lakukan ini adalah untuk membersihkan energi. Semoga energinya menjadi positif dan bermanfaat. Jangan sekali-kali niatnya adalah memberi makan ya. Ini larangan keras untuk kalian. Tolong didengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau kalian niatnya adalah memberi makan mustika atau bahkan kodamnya, wah ini nanti takutnya adalah belok ya, atau kalian bisa salah arah, apapun agama kalian, kepercayaan kalian. Nah, setelah selesai ini, sudah selesai nih, energinya sudah bagus, kemudian bersih ya kan, aromanya wangi, semerbaknya enak, tinggal dikenakan atau langsung disimpan di kotaknya lagi juga bisa ya. Jadi kalian sama seperti rumah lah ya. Rumah itu ketika dibersihkan maka kalian betah di dalamnya. Sama benda spiritual, ketika kita bersihkan energinya ya jadi positif terus. Impactnya ke kita adalah energinya baik, sehingga mampu menjadikan hal-hal menjadi positif, termasuk keberuntungan, termasuk perlindungan, dan dijauhkan dari hal-hal negatif lainnya. Nah itu cukup itu ya Mas untuk proses perawatannya. Bisa mau dilihat lagi? Nah kayak gini ya, jadi cukup seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman langsung aja diterapkan. Nanti kalau ada sesuatu, mau konsultasi, mau ngobrol, cari mustika lain, mustika lipan, langsung ke saya boleh ya. Atau Ki saya mau minyaknya, langsung aja hubungi saya. Minyaknya mereknya Misik ya teman-teman, Misik
Misik, merek Misik. Ini merek yang sudah terdaftar saya atas nama saya, Misik. Sudah ada BPOM-nya juga, dan monggo jika berkenan langsung hubungi nomor yang ada di profil. Oke, gitu aja ya Mas. Closing nggak apa-apa? Udah? Oke, mungkin demikian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Walaupun panjang nggak apa-apa, yang penting berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.